Shalom good people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan awali dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan boleh berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar dari bab 9, ya. Bab 9 dengan judul Tantangan Iman Masa Kini. Ya, silakan dicatat, judulnya adalah Tantangan Iman Masa Kini. Ya, setiap orang di dunia ini memiliki tantangan, ya, atau mungkin bahasa lainnya adalah pencobaan atau ujian, ya, di dalam kehidupan, ya. Jangankan kita, dari zaman Adam dan Hawa juga mereka mendapatkan tantangan iman. Ya, waktu itu mereka diuji atau dicobai oleh iblis dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, dari zaman Adam, Hawa, ya, lalu ke keturunannya, Musa, semuanya mengalami tantangan iman, termasuk dengan kita saat ini. Dan tentunya kita semua punya tantangan iman yang berbeda-beda. Kita punya pencobaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tetapi hari ini kita melihat apa sih yang menjadi tantangan iman kepada remaja, ya. Apa yang dihadapi oleh remaja seperti kalian, khususnya mungkin kelas 8, ya. Nah, ada 4 tantangan iman yang umumnya dialami oleh remaja, ya. Yang pertama adalah teknologi. Ya, silakan dicatat. Yang pertama adalah teknologi. Nah, seperti apa teknologi? Ya, teknologi sebenarnya adalah sesuatu yang baik, ya, yang mendukung setiap orang, setiap remaja dalam melakukan aktivitasnya. Sekarang kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan dari teknologi. Kita bisa bertelepon dengan orang tua kita, dan hal-hal lainnya bisa kita manfaatkan dari teknologi. Tapi sama seperti pisau yang bisa berguna bagi orang yang menggunakannya dengan baik, tapi bisa menjadi buruk buat orang yang menggunakannya dengan buruk. Demikian juga teknologi, ya. Teknologi memiliki tantangannya, ya, dimana seringkali dengan kemajuan internet, ya, apalagi khususnya di saat ini, saat pandemi ini, HP akan selalu ada di tangan. Tapi akan selalu ada tantangan, mau milih belajar atau malah bermain game, ya. Dan tentunya setiap orang, ya, kebanyakan dari antara kita, mungkin khususnya cowok, ya, akan menghadapi tantangan apakah pilih untuk belajar atau bermain game. Tidak jarang ada yang kecanduan, mungkin karena melihat ada di internet pemain game, ya, gamers yang sepertinya mereka dapat banyak uang karena bermain game, ya, sehingga jadi aku ingin seperti dia, ya. Tapi ingat, belum tentu kalau kalian bermain game juga akan seperti dia, akan mendapatkan uang, akan menghasilkan uang. Dan jangan sampai belajar, pendidikan ditinggalkan gara-gara bermain game, ya. Teknologi juga bisa menjadi tantangan iman, yaitu ketika kita sebagai anak remaja memberikan komentar di postingan teman kita. Apakah kita memberikan komentar secara baik atau secara buruk, ya. Karena nggak jarang ada orang
yang melihat netizen mengomentari postingan dia yang buruk, dia pikirkan itu sehingga bunuh diri. Ya, terlalu banyak haters dalam media sosialnya. Ya, itu jadi masalah. Teknologi juga punya tantangan iman, yaitu pornografi ya. Di saat teknologi semakin berkembang, semuanya menjadi sangat mudah untuk dijangkau, termasuk dengan pornografi. Nah, itu ada 3 tantangan dari teknologi. Mungkin bukan hanya ada 3, mungkin ada banyak sekali tantangan teknologi yang dihadapi oleh kita. Ya, tapi yang jelas tantangan iman pertama adalah dari teknologi. Yang kedua, tantangan akademik. Nah, akademik itu adalah ya pendidikan ya, dari apa yang kita dapat di sekolah. Kita belajar dan mendapatkan nilai. Ketika kita sudah ujian, ketika kita sudah belajar, lalu ujian, akan ada nilai yang diberikan. Oleh karena kita mau punya nilai yang bagus, ini jadi tantangan iman. Ya, karena kita pengen punya nilai yang bagus, kita jadinya menyontek, ya, atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Itulah tantangan iman dari akademik. Yang selanjutnya adalah yang ketiga ya. Yang tadi pertama, jangan lupa adalah teknologi. Ada 3 hal yang sudah saya kasih contohnya. Yang kedua adalah akademik, ya nilai. Jadi mencontek karena pengen punya nilai yang bagus. Ya. Yang ketiga, tantangan imannya adalah rokok, narkoba, dan miras. Di usia remaja seperti kalian ini akan banyak sekali tantangan dari sudut ini ya. Setiap orang yang ingin bergaul gitu, ingin terlihat keren di mata teman-temannya, mungkin akan menghadapi situasi kalau tidak merokok dianggap tidak gagah, tidak jago ya, tidak keren, tidak gaul, dan tidak mau ditemani, sehingga terpaksa merokok supaya kelihatan keren ya. Begitu juga dengan narkoba. Narkoba biasanya itu runtutan atau ya mengikut dari rokok. Karena sudah merokok ya bisa menjurus kepada narkoba. Dan miras ya sama seperti rokok juga. Awalnya coba-coba, lalu ketagihan. Ya, pengen terlihat jago. Wah, saya keren, saya hebat gara-gara saya minum minuman keras. Tapi ingat ya, ini adalah salah satu cara iblis untuk memberikan tantangan iman kepada kita, untuk menjatuhkan kita. Ya. Lalu berikutnya adalah hormon, ya. Yang keempat ini adalah hormon. Di masa remaja seperti kalian akan menyukai lawan jenis, ya. Umumnya seperti itu. Ya, mungkin disebut dengan pubertas. Ya. Lalu kalian mulai untuk ya mendekati lawan jenis kalian, cari perhatian gitu ya, dan mungkin pacaran akhirnya. Dan ketika sudah pacaran, penasaran, ingin mencoba sesuatu yang baru ya, mencoba sesuatu yang baru, dan akhirnya mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan, tidak senonoh. Itu adalah lonjakan dari hormon yang muncul dari diri. Ada hasrat yang berlebih muncul dari hormon. Nah, itu sudah ada 4 tantangan iman yang dihadapi remaja pada masa kini. Nah, sekarang kita mau lihat salah satu kisah, salah satu cerita yang terkenal mengenai tantangan iman. Itu terdapat dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya, silakan ambil Alkitab kalian. Setelah itu kita akan baca bersama-sama. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun
untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Cerita ini sangat terkenal. Mungkin kita sudah hafal ceritanya. 3 pencobaan yang dihadapi oleh Yesus. Yang pertama, Yesus disuruh untuk merubah batu menjadi roti. Yang kedua adalah ketika dia disuruh untuk menjatuhkan dirinya. Dan yang ketiga, ketika iblis menyuruh Yesus untuk menyembah iblis agar dia mendapatkan dunia ini. Nah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Tantangan pertama yang dihadapi oleh Yesus adalah, catat, tantangan yang berkaitan dengan keinginan daging. Keinginan daging. Jadi, banyak hal yang jadi contoh keinginan daging bagi kita. Saja makanan. Nah, tantangan yang kedua adalah kesombongan. Jadi Yesus ditantang untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Ketika dia menjatuhkan dirinya, maka malaikat-malaikat akan menahan dia. Jadi Yesus secara otomatis menunjukkan bahwa dia hebat. Ada tantangan kesombongan. Kalau di dalam kehidupan kita mungkin punya barang-barang yang mewah, punya barang-barang yang mewah, punya nilai yang bagus, kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah kekuasaan. Jadi ingin menguasai orang lain, ingin menguasai teman-temannya, menjadi sosok bos, bos. Nah, itulah tantangan yang dihadapi oleh Yesus, dan bisa saja itu dihadapi juga oleh kita di saat ini. Tantangan keinginan daging, kesombongan, dan kekuasaan. Itu dia. Dan mungkin saja kalimat yang cocok adalah harta, tahta, dan wanita. Bisa saja wanita itu diganti dengan pria gitu ya. Itu bisa saja menjurus dengan hal-hal ini. Nah, dari pelajaran yang kita pelajari saat ini, kita melihat bahwa kita membutuhkan cara bagaimana menghadapi tantangan iman saat ini. Ada beberapa ayat yang harus kalian catat. Nanti akan saya bacakan salah satunya. Yang pertama, Yeremia 17 ayat 5-6. Di situ kita disuruh untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Nah, nanti saya akan baca ayat itu ya. Yang kedua, Matius 25 ayat 1-30. Catat juga ya. Di ayat ini kita disuruh untuk menjadi setia. Yang ketiga, Kejadian 12 ayat 1-9. Di ayat ini
kita disuruh untuk menjadi taat. Yang keempat, Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Di sini kita disuruh untuk memiliki pendirian yang teguh. Ya. Yang kelima, Bilangan 14 ayat 25 sampai 30. Di sini kita disuruh untuk tidak mudah terpengaruh. Lalu Roma 1 ayat 16. Di sini kita disuruh untuk memiliki keyakinan yang kokoh. Yang ketujuh, Daniel pasal yang ke-6. Kita disuruh untuk tegar di tengah persoalan. Yang kedelapan, Daniel 3. Kita disuruh untuk berani menanggung resiko. Ya. Yang kesembilan, 1 Samuel 21 ayat 24, 26 dan 27. Kita disuruh untuk tidak berputus asa. Ya. Dan yang terakhir ke-10, Kejadian 15 ayat 20. Berpegang teguh pada janji Allah. Itu dia kunci atau cara untuk menghadapi tantangan iman. Nah, saya akan baca satu dari 10 cara ini ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Yeremia menggambarkan dua jenis orang. Yang satu yang satu orang yang mengandalkan diri sendiri. Itu seperti semak bulus. Sedangkan yang satu lagi adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah semak bulus. Jadi semak bulus ini ya mungkin kalian pernah nonton ya di film-film kartun ya. Mungkin ada di SpongeBob, ada juga di Oscar Oasis ya. Itu biasanya digambarkan dalam bentuk bulat. Lalu ketika ada angin, dia akan tertiup. Ketika ada angin lagi, terserah angin mau kemana tiupnya, dia akan bergerak. Artinya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia, orang lain gitu ya, dia hidupnya nggak jelas. Ya, ikut-ikut kesana kemari, nggak jelas apa tujuannya, nggak jelas bagaimana hidupnya, ya, karena dia mengandalkan manusia. Apalah bisanya manusia? Apalah bisanya kita? Kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya manusia biasa yang penuh kekurangan, dan tentu saja apa yang kita lakukan tidak mungkin sanggup untuk memecahkan masalah kita. Sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan sama seperti sama seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, sungai, lalu ada pohonnya. Nah, seperti itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia pohon yang ditanam di tepi air, tepi sungai. Bagaimanapun yang terjadi, pohon itu akan tumbuh dengan baik. Ada dikatakan daunnya tetap hijau. Ya,
meskipun musim panas, kalaupun musim panas, musim kemarau, air itu masih ada tersisa sedikit. Masih ada sesuatu yang bisa membuat dia hidup. Air itu biasanya dia melambangkan Yesus. Seperti itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya akan tetap bagus. Ya, tetap tumbuh dengan baik. Ya. Tetap subur, tetap menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tentu saja kita mau menjadi orang-orang yang seperti ini, yang tumbuh di tepi air, yang hidupnya selalu bahagia karena Yesus yang selalu memberikan kekuatan. Karena orang seperti ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga apapun masalah yang dihadapi, Tuhan yang hadapi, bukan dia. Mungkin banyak masalah berat yang dihadapi, tantangan iman seperti yang 4 tadi yang dihadapi oleh remaja, atau tantangan yang ketiga tadi seperti yang dihadapi oleh Yesus, bisa dihadapi karena mengandalkan Tuhan. Kenapa kita disuruh mengandalkan Tuhan? Karena Yesus saja sudah sanggup menghadapi 3 pencobaan itu. Apalagi pencobaan yang kita alami, Yesus juga pasti sanggup. Oleh karena itu, ya, kita serahkan semuanya kepada Yesus. Kita akan tutup kelas kita ini dengan berdoa. Saya akan pimpin kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang begitu berharga, agar kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghadapi tantangan hidup kami selalu datang kepada Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah saja yang sanggup memecahkan masalah kami, yang sanggup untuk menghadapi dan menolong kami. Tuhan kami di surga, bantu kami untuk lebih berserah lagi kepada Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan masalah kami oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini kelas kita. Silahkan catat, kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.